Bab 2616 Saya tahu betul. Kamu Chen. Ratusan kaisar menyipitkan mata mereka pada saat yang sama, dan mereka tidak bisa salah. Ye Chen dari Huasan, orang yang mengenali master dalam Tao tulisan suci di pusat perhatian. Putra Dewa Huasan pernah berkata bahwa dia sedang mengalami 5 penurunan langit dan manusia. Dialah yang menembakkan panah dingin. Bagaimana ini mungkin? Tidak hanya mereka, tapi bahkan Immortal Huasan dan Peri Huasan terkejut. Ye Chen jelas sedang dalam proses melewati malapetaka, dan itu adalah malapetaka dari 5 penurunan langit dan manusia, yang akan memakan waktu setidaknya 10 hari setengah bulan, dan hanya akan memakan waktu setengah hari sebelum dan sesudahnya. Jadi ini sudah berakhir. Dan kekuatan tempurnya terlalu menakutkan, membunuh Zundi seperti menghancurkan semut, satu panah pada satu waktu, bahkan puncak Zundi tidak terkecuali. Saat keduanya sedang kesurupan, Ye Chen sudah mengangkat tangannya dan meletakkannya di pundak mereka, menanamkan esensi, dan mengelus niat membunuh di tubuh mereka untuk mereka. Anak kecil, apakah kamu yang baru saja membunuh selusin Kaisar Semu? Tuan Huasan memiringkan kepalanya, masih tidak dapat mempercayainya, berharap Ye Chen akan mengatakannya sendiri. Itu mudah dilakukan. Nada suara Ye Chen dalam, dan dorongannya menjadi lebih baik. Kalau gitu Kunlun Diyunmu, itu dicuri. Aku mengambilnya. Petik 2 petik 2. Tuan, apakah dia sangat mampu? Huasan Sang Dewi tersenyum dan mengorbankannya esensi sejati. Saat dia mengatakan itu, gadis itu menatap kosong pada Ye Chen. Pria ini tidak hanya kuat dalam pertempuran, tapi juga pandai menggoda orang. Ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di dunia ini. Ada orang di luar manusia, dan surga di luar langit. Peri Huasan menertawakan dirinya sendiri. Dia tidak akan percaya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Dia benar-benar melawan langit. Bukan hanya dia. Huasan orang yang sebenarnya juga sama. Dia benar-benar bodoh. Meskipun dia melihat sekeliling, dia masih meremehkan Ye Chen. Beberapa orang mengobrol dengan gembira, tapi mereka meninggalkan ratusan kaisar semu di sisi berlawanan dengan linglung. Tidak menyombongkan diri, ratusan kaisar semu itu tidak berani datang. Mata mereka hampir menyempit, dan mereka hanya menatap Ye Chen seperti itu. Dia pasti raja suci kecil, tapi mengapa dia gitu kuat? Membunuh kaisar semu di tingkat puncak seperti lelucon. Gambarannya cukup menarik, raja bijak kecil yang aneh itu gitu ketakutan sehingga ratusan kaisar semu tidak berani bergerak dengan gegabah, tidak berjalan maupun menyerang. Ini perjalanan sulit lainnya. Tuan, apakah Anda tahu metode rahasia yang dapat mengambil harta dari dunia kecil di dalam tubuh Anda? Di sini, Ye Chen bertanya dengan suara rendah. Setelah mengatakan itu, dia tetap tidak lupa untuk melirik ke sisi yang berlawanan. Para kaisar Zundi itu semuanya seperti kepingan emas batangan, berkilau dan berkilau. Dunia kecil di tubuh mereka berisi harta karun. Itu adalah sekumpulan ikan besar, jadi kita perlu mengeluarkan sedikit minyak darinya. Namun, dia bukan Dewa Timur Yaochi, dan dia tidak tahu cara mendapatkan harta dari dunia kecil. Lebih besar dari Master Huasan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, gitu pula Peri Huasan. Melihat ini, Ye Chen tampak menyesal, yang agak memalukan. Jelas ada banyak harta, dan ada gitu banyak harta, tapi dia hanya bisa melihatnya. Aku tahu betul, ketika telur Ye Chen sakit, dia mendengar Dewi Huasan tiba-tiba berkata. Gitu kata-kata ini keluar. Bahkan Immortal Huasan dan Fiery Huasan mengalihkan pandangan mereka ke samping, dengan ekspresi aneh. Tampaknya mereka berdua tidak tahu bahwa Dewi mahir dalam metode rahasia ini. Anda mengetahuinya dengan baik dan tidak mengajari kami. Anda adalah keluarga, dan Anda masih menyembunyikannya. Itu tidak asli. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ye Chen melirik Dewi Huasan. Kamu tidak bertanya padaku. Dewi Huasan berkata dengan marah. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tapi tanpa sadar menutupi dadanya. Hatiku sakit. Untuk beberapa alasan, dia benar-benar ingin mengambil tongkat saat ini, dan menusuk Dewi Huasan juga dengan teknik rahasia yang bagus. Dia seharusnya mengeluarkannya lebih awal. Berapa banyak harta karun yang terbuang sia-sia dengan membunuh lebih dari selusin kaisar semu sebelumnya. Diajarkan oleh putra Dewa Kunlun.
Melihat immortal Huasan dan mata mereka, Dewi Huasan akhirnya mengungkapkan rahasianya. Tidak masalah siapa yang mengajar, selama kamu mengetahuinya dengan baik. Ye Chen tersenyum bahagia, dan mata di sisi lain menjadi semakin tajam. Dia mengumpulkan kitab suci Tao dan Diyun, mengeluarkan Dinghai Shenzhen Needle, dan berjalan lurus selangkah demi selangkah, berjalan menuju sisi yang berlawanan selangkah demi selangkah. Gitu dia bergerak, ratusan tubuh Zundi menegang, dan mereka semua mengorbankan artefak jimat mereka, yang semuanya milik tingkat semi-dewa, bersinar terang. Ini semua milikku. Ye Chen melirik artefak magis di seluruh langit, seperti bintang yang bersinar, banyak di antaranya terbuat dari besi dewa. Ini hanya di permukaan, entah berapa banyak harta yang tersembunyi di dunia kecil di dalam tubuh mereka. Bekerja sama untuk menekan, orang tua yang memimpin berteriak, dan dia mengatakannya dengan baik. Dia yang memberi perintah adalah yang paling cepat mundur, jelas ingin orang lain menjadi umpan meriam. Belum lagi, memang ada beberapa orang yang tidak bisa menggunakan otaknya, dan mereka bergegas maju dengan bodohnya. Mereka adalah iblis besar dari dunia peri lepas, dan peri hebat dari dunia peri atas. Ye Chen mencibir, melangkah melintasi alam semesta dalam satu langkah, mengangkat tongkatnya dan menjatuhkannya. Engah, darah mekar, dan iblis besar di dunia Sanxian dimusnahkan dengan satu pukulan, dan dengan pukulan lainnya, Dewa Agung di dunia abadi atas berubah menjadi kabut darah. Namun, yang Ye Chen bunuh hanyalah tubuhnya, bukan jiwanya, yang tidak bisa dihancurkan, jadi dia masih menunggu untuk mendapatkan hartanya. Selamatkan aku, selamatkan aku. Dua patung, satu iblis besar dan satu peri besar, keduanya memiliki jiwa yang tersisa. Mengetahui bahwa mereka ditipu oleh lelaki tua itu, bagaimana mungkin mereka berani bertarung? Jadi mereka berbalik dan lari. Tidak masalah jika tubuh fisik dihancurkan, itu bisa dibangun kembali. Jika jiwa juga dihancurkan, itu benar-benar akan dihancurkan. Kemana harus pergi? Ye Chen mendengus dingin, menyapu kekosongan dengan tangannya yang besar. Dua roh primordial kuasi kaisar ditekan dan disegel ke dalam tungku tembaga, menunggu untuk membantai kaisar kuasi ini dan mengumpulkan harta bersama. Menekan, bekerja sama untuk menekan. Teriak lelaki tua terkemuka itu. Dia juga ahli dalam menipu orang. Perintahnya kuat, dan dia mundur lebih cepat dari siapapun. Kali ini, tidak ada yang bergegas maju dengan cara yang bodoh. Dan Ye Chen, yang juga seorang pencuri dan berakal sehat, berkata bahwa dia langsung pergi ke orang tua terkemuka. Ada ratusan kaisar semu, dia yang terkuat, dan dia juga yang memiliki kultivasi tertinggi. Dia juga harus memiliki harta paling banyak, jadi tidak ada alasan untuk melepaskannya. Raja suci kecil, beraninya kamu menggertakku. Pria tua terkemuka berteriak dengan marah, dan cahaya abadi di antara alisnya ditembakkan, berubah menjadi skinet di langit. Yang dibentuk oleh rune interweaving adalah metode rahasia untuk menyegel orang. Saya ingin menggunakan metode ini untuk melarang Ye Chen. Sangat disayangkan bahwa dia meremehkan kecepatan Ye Chen. Dan sebelum jaring langit benar-benar jatuh, Ye Chen melarikan diri dari langit yang kosong, membunuh lelaki tua terkemuka dalam sekejap, dan menghancurkannya dengan tongkatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Engah, itu dipenuhi dengan kabut darah lagi, tapi tubuh lelaki tua terkemuka itu tidak runtuh. Fondasinya benar-benar tidak biasa, dan dia mampu memegang tongkat Ye Chen. Tongkat inilah yang membuatnya benar-benar melihat Ye Chen. Ye Chen kekuatan Chen bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan, setidaknya di ranah Sanxian ini di mana basis kultivasi ditekan, dia bukan tandingan Ye Chen. Memikirkan hal ini, dia segera berbalik dan terbang pergi. Wajah lamanya penuh dengan keterkejutan dan kengerian, dia tidak tahu bahwa ada orang yang gitu kuat di alam Sanxian. Anda meninggalkan. Ye Chen naik ke langit dalam satu langkah, memblokir jalan pria tua terkemuka itu, dan Ling Tian menghancurkannya dengan tongkat. Kali ini, tidak peduli seberapa dalam latar belakangnya, itu tidak berguna, orang tua terkemuka di tingkat kaisar puncak telah dipukuli tubuhnya menjadi genangan daging, hanya menyisakan roh primordial ilusi yang melarikan diri dengan putus asa. Selamatkan aku, selamatkan aku. Lolongannya penuh ketakutan, dan dia tidak bisa menahan tongkat kedua Ye Chen bahkan jika dia memiliki tubuh fisik.
Bahkan jika cara keabadian kaisar diterapkan, sepertinya tidak ada gunanya. Permintaan bantuannya diabaikan, dan mereka semua berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Masuklah untukku. Ye Chen melambaikan tangannya yang besar, menangkap jiwa lelaki tua terkemuka, memberkati segelnya, dan memasukkannya ke dalam tungku tembaga. Setelah menekannya, Ye Chen Huan melirik dunia. Ratusan zundi semuanya dalam pelarian. Masing-masing berlari lebih cepat dari yang lain. Lebih kuat dari pemimpin lelaki tua itu. Mereka semua sangat ditekan oleh Ye Chen, yang berani bertarung. Mata Ye Chen berkedip dingin, dan dia ingin pergi bahkan setelah dia datang. Bagaimana mungkin itu hal yang murah? Dia bergerak lagi. Tubuhnya seperti hantu, melintasi alam semesta. Engah, engah, engah. Setelah itu, gambarnya sangat berdarah. Bunga darah mekar satu demi satu. Setiap bunga darah adalah kaisar semu, dapat membawanya dengan tongkat. Bisa dikatakan kemanapun dia pergi pasti ada bunga darah, hanya membunuh daging, bukan merusak jiwa. Darah menodai langit merah, dan tirai darah menutupi langit berbintang yang luas. Sepotong langit dan bumi ini telah menjadi rumah jagal untuk membunuh para dewa. Jeritan, lolongan, dan permohonan belas kasihan ada di mana-mana. Dan hati orang-orang yang mendengarkannya gemetar. Terlalu kuat. Peri Huasan membuka sedikit mulut gioknya, dan pipinya kembali pucat. Itu terlalu kuat. Tekadnya sekuat orang asli Huasan, dan ekspresinya tercengang. Hati Tao yang telah mempraktikkan Taoisme selama ribuan tahun juga ketakutan oleh kekuatan tempur Ye Chen, meragukan hidupnya. Bahkan di keadaan puncaknya, dia dipukul oleh Ye Chen. Jika kamu tidak mati, kamu akan setengah cacat. Itu terlalu kuat. Dewi Huasan juga bergumam pelan. Meskipun dia telah melihat Ye Dasao memamerkan kekuatan supernaturalnya, dia masih tidak bisa menyembunyikan keheranannya saat melihat Ye Dasao. Dia adalah seorang kaisar semu. Yang terlemah adalah Ya Kongtian, tapi dia memukul satu tongkat seperti lalat. Suara gemuruh dan teriakan menghilang tanpa tahu kapan. Melihat dunia, selain Ye Chen, tidak ada orang lain, hanya kabut darah yang berterbangan di langit, dan ratusan kuasi kaisar semuanya ditekan tanpa kecuali. Pergi menemui Ye Chen, dia kembali dengan tongkat besi berlumuran darah. Roh jahat itu dingin dan diam, mengamuk di langit. Satu orang mengambil ratusan zundi, dan bahkan tidak ada satu bekas luka pun di tubuhnya. Itu lebih dari kemenangan total, itu hancur. Pada saat ini, Huasan Senzi, yang masih disegel di bejana ajaib Pispot, merasa hatinya sangat dingin, wajahnya pucat, dan matanya penuh ketakutan. Setelah semua perubahan, Ye Chen adalah satu-satunya orang yang mengabaikan kekuatan tempurnya kaisar semu tidak dapat menjatuhkannya, dan dibunuh olehnya secara kolektif, tubuhnya roboh, dan jiwanya ditangkap. Dengan dewa yang gitu menakutkan, yang disebut kudeta Huasan, mereka pasti akan berakhir dengan kegagalan. Seluruh Huasan belum tentu lawannya, jadi bagaimana mereka bisa kembali? Dibandingkan dengan dia, Huasan Immortal dan Huasan Fiery memiliki lebih banyak kegembiraan di mata mereka. Apa yang disebut kudeta tidak lagi menakutkan. Jadi bagaimana jika kita mengendalikan Huasan, kita bisa melawan. Jika dia menghargai kekuatan, dia akan mampu menyatukan 5 gunung suci. Dewi Huasan tersenyum ringan. Ini tidak akurat. Dengan kekuatan tempur yang mengerikan, bukan tidak mungkin untuk menyatukan 5 sekte suci dan alam Sanxian. Jika satu orang dapat membunuh ratusan kaisar semu, siapa yang dapat bersaing di alam Sanxian? Bab 2617 Seni Mencuri Surga. Di malam hari, di sudut gunung tempat burung tidak buang air, api unggun menyala terang. Di atas tungku api, ada panci besi besar, yang direbus dengan daging yang enak. Ye Chen memamerkan keterampilan memasaknya, mengaduk dengan sendok di satu tangan, dan menambahkan bumbu di tangan lainnya. Panci kaldu penuh dengan aroma. Mungkin karena penyakit akibat kerja, dia mengeluarkan produk khusus dacu beberapa kali, tapi setelah melihat ketiganya, dia mengembalikannya dengan aman. Situasi ini jelas tidak cocok untuk produk khusus. Alkimia luar biasa, bakat monster, dan kekuatan tempur yang menantang surga. Kamu sangat pandai memasak, kamu benar-benar tahu segalanya. Dewi Huasan tersenyum, dan mau tidak mau mengisi semangkuk kaldu secukupnya. Jadi,
Jangan ikuti anak dari Kunlun itu, ikuti aku, kata Ye Chen, dan memasukkan ramuan lain ke dalam panci. Dewi Huasan tidak menganggapnya serius, ini bukan pertama kalinya dia dianiaya seperti ini, dia sudah terbiasa. Ajari aku teknik rahasiamu, kata Ye Chen riang. Kakak datang dan dengarkan. Dewi Huasan tersenyum. Sepertinya aku perlu menusukmu. Ye Chen mengeluarkan jarum Dinghai Shen dengan mulus. Tak tahu malu, Dewi Huasan melotot tajam, dan akhirnya mengambil gulungan rahasia dengan jentikan tangannya. Ye Chen tidak sopan, dan menerimanya sambil tersenyum. Mencuri seni surga, membuka gulungan rahasia. Saya melihat 3 karakter ini, terukir dengan kuat, dengan konsepsi artistik misterius di dalamnya, yang telah ditangkap oleh Ye Chen. Dia memang seorang penjahat, dengan 2 tujuan dalam satu pikiran, sambil memahami pencerahan, sambil mengaduk kaldu dengan sendok, dan terkadang memasukkan beberapa bumbu ke dalamnya. Seluruh rangkaian gerakan, tidak ada rasa ketidaktaatan. Ini benar-benar keberuntungan. Ye Chen menghela nafas saat melihatnya. Dunia kecil di tubuhnya adalah milik domain luar angkasa, dan seni mencuri langit adalah seni peri seperti ruang angkasa, yang dapat mengabaikan penghalang dari dunia kecil dan curi harta di dalamnya. Premisnya ya, yang dicuri dalam keadaan tersegel. Melihat melalui teknik rahasia, Ye Chen merasakan sakit di hatinya. Sungguh rahasia, tapi saya terlambat mempelajarinya. Jika saya mengetahui metode rahasia ini sebelumnya, saya tidak tahu berapa banyak harta yang bisa saya dapatkan. Memikirkannya seperti ini, bukankah itu akan membuat hatiku sakit? Harta apa yang telah hilang? Memikirkan hal ini, dia melirik Dewi Huasan lagi, wajahnya menjadi gelap. Dewi Huasan memberikan batuk kering, hati nurani langit dan bumi, saya juga baru belajar belum lama ini. Di samping, orang asli Huasan dan peri bersila, dan napas mereka menjadi tenang setelah penyembuhan tengah malam. Mendengar bahwa mereka geli, keduanya menyipitkan mata, dan tersenyum lembut. Mereka ingin mencocokkannya, jadilah dewi yang baik, dan lemak tidak akan mengalir ke ladang orang luar. Namun, jika mereka berdua tidak menelepon, itu akan merugikan putra Dewa Kunlun. Namun, Ye Chen mencuri Diyun Kunlun, yang benar-benar memberikan wajah Huasan. Sang dewi diculik, tapi mendapatkan Diyun, dan dia merasa lebih baik. Setelah sepanci kaldu, kami benar-benar langsung ke intinya. Yang disebut topik secara alami adalah harta karun di dunia kecil Zundi. Jika Anda kenyang, Anda harus menemukan sesuatu untuk dilakukan. Dengan gitu banyak harta, Zundi harus menunjukkannya di bawah sinar matahari. Dengan jentikan tangannya, Ye Chen melepaskan ratusan jiwa Zundi. Rekan Taois Huasan, selamatkan aku, selamatkan hidupku. Para semi kaisar memohon belas kasihan segera setelah mereka muncul. Immortal Huasan berdiri dan melihat sekeliling pada kaisar semu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelumnya, kuasa kaisar ini semua ditutupi jubah hitam, dan mereka semua menggunakan teknik rahasia untuk menutupi kesempatan asli mereka. Dia tidak yakin siapa mereka, tapi sekarang, mereka semua dalam keadaan roh primordial. Sekilas ada gitu banyak kenalan. Dunia ini benar-benar konyol. Peri Huasan juga menonton, tertawa marah, karena dia mengenali sebagian besar dari orang-orang ini. Ada seorang teman dekat, dan meskipun hubungan lainnya tidak baik pada hari kerja, mereka masih rukun satu sama lain. Melihat mereka kali ini benar-benar membuka matanya, satu persatu, mereka semua berwajah manusia dan berhati binatang. Semua tetua lahir dari akar yang sama, jadi mengapa saling terburu-buru? Senyum Dewi Huasan juga penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Ada orang dari kekuatan lain, dan ada juga orang dari Huasan. Salib perselisihan berkaki gitu kejam. Mengajar. Sangat penting, dia sebenarnya bersatu dengan faksi lain untuk membunuh orang-orang Huasannya. Ye Chen memegang kendi dan tetap diam. Mereka bertiga dapat menemukan banyak kenalan, jadi mengapa tidak dia? Dia telah melihat banyak dalam diskusi Huasan, dan dia telah melihat cukup banyak di 5 gunung suci. Dia tidak terkejut, itu masuk akal bagi orang-orang dengan surgawi pengadilan. Mereka semua adalah pangeran surga ke-8, dan dia menghasut mereka. Saudaraku, karena cinta di masa lalu, selamatkan hidupku dan aku tidak akan pernah memberontak lagi.
Tuan Huasan tetap diam, hanya membalikkan punggungnya diam-diam, merasakan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia yang keruh ini telah membuatnya sangat kecewa. Memang benar dia adalah kepala sekolah Huasan, tapi dia pasti tidak akan berpartisipasi dalam hidup dan mati orang-orang ini. Apakah mereka hidup atau mati semuanya ditentukan oleh Ye Chen. Ye Chen mengerti maksudnya. Dia melempar kendi dengan santai, melakukan seni mencuri langit. Setiap kali seseorang lewat, harta dunia kecilnya, seperti instrumen Natal, seperti sebagai batu langit, seperti pil, semuanya dibersihkan. Tak perlu dikatakan, teknik mencuri langit ini sangat mudah digunakan, dan dapat ditangkap dengan akurat setelah ditangkap. Teman kecil, tolong selamatkan aku. Suara memohon dari Kaisar Semu menjadi lebih menangis, dan mereka tidak lagi memohon pada Huasan yang asli. Mereka semua memandang Ye Chen dengan ketakutan, kekayaan dan nyawa mereka semua ada di tangan. Dari roh batu kecil ini. Jika aku tahu hari ini, mengapa repot-repot? Ini adalah jawaban Ye Chen. Ekspresinya acuh tak acuh, dan kata-katanya dingin dan agung. Dia berdiri di antara kuasi Kaisar. Kemudian, saya melihat pusaran gelap, dengan dia sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah, yang merupakan metode rahasia untuk menelan langit. Jelas dia akan menelan semua Zundi Yuansen. Terdengar jeritan tiba-tiba, yang cukup melengking. Siapapun yang terkontaminasi pusaran yang menelan langit akan ditelan dan kehilangan kewarasannya. Hanya kekuatan murni jiwa yang tersisa, yang menjadi makanan bagi jiwa Ye Chen. Peri Huasan mengerutkan kening. Dewi Huasan juga gemetar. Dia tidak tahu bahwa Ye Chen juga akrab dengan rahasia jahat seperti itu, menelan jiwa orang lain untuk digunakan sendiri. Belum lagi mereka berdua, bahkan Huasan yang asli pun terasa sangat dingin. Ye Chen tampak seperti harta hidup di permukaan, namun nyatanya, dia juga karakter yang kejam. Di tengah lolongan, Ye Chen masih menelan. Dari awal hingga akhir, tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Dia benar-benar dewa pembunuh yang dingin, memanen kehidupan makhluk hidup. Di dunia yang kacau, orang tidak kejam dan tidak stabil. Jika mereka baik kepada musuhnya, mereka kejam terhadap diri mereka sendiri. Mungkin dia menelan terlalu banyak tapi kultivasinya telah mengendur lagi. Dengan suara, dan dengan sinar cahaya membubung ke langit, dia melompat dari Saint King Realm ke Great Saint Realm. Mereka bertiga tercengang sejenak. Kultivasi terobosan ini tampak seperti lelucon. Dan di adegan berikutnya, 3 orang yang menonton semakin bingung. Ye Chen, yang baru saja naik ke peringkat orang suci agung, tiba-tiba kembali ke alam Raja Suci. Gambaran ini membuat orang merasa bahwa basis kultivasi telah meningkat terlalu cepat, dan kemudian turun. Ini sangat menarik. Mereka bertiga menyentuh dagu mereka, dan mereka selalu merasa bahwa dunia biksu hanyalah hiasan untuk Ye Chen. Jeritan menghilang tanpa tahu kapan. Ratusan Zundi Yuansen, kecuali orang-orang Huasan, semuanya ditelan tanpa kecuali. Persis seperti yang dikatakan Ye Chen. Jika saya tahu hari ini, mengapa repot-repot dikepung dan dibunuh padahal seharusnya sempurna. Setelah kelompok hancur, ada semacam penyesalan, dan saya hanya bisa merasakannya di jalan menuju Wangquan. Adapun orang-orang yang mengepung dan membunuh Huasan itu bukan karena mereka baik hati, tapi karena mereka tidak ingin mengejutkan ular itu. Seperti para tetua di tingkat ini, bagaimana mungkin tidak ada tablet Gyok Yuansen di Huasan, dan menjaga mereka tetap hidup akan membingungkan pihak lain. Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman, dan mengeluarkan seteguk udara keruh. Adapun untuk menurunkan tingkat kultivasinya, dia memiliki caranya sendiri untuk mengatakan bahwa itu memang naik terlalu cepat, dan dia perlu mengkonsolidasikan fondasi aslinya lagi. Ketika saya pergi untuk melihat orang-orang Huasan yang sebenarnya, menatap mata Ye Chen seperti melihat monster. Apa-apaan ini? Ada sesuatu yang aneh pada dirinya di sekujur tubuhnya, dan semua yang dia lakukan sepanjang jalan menumbangkan rutinitas. Bab 2618 Kudeta Huasan Perubahan. Langit malam sangat dalam, dan bintang yang pecah seperti debu. Itu masih sudut gunung yang sama, api berkobar. Memalingkan muka. Dunia ini penuh dengan harta, ini bukan lereng kecil, ini benar-benar gunung. Ada gitu banyak artefak magis, batu surgawi, kristal spiritual, dan volume rahasia ramuan.
yang semuanya digerebek dari kuasi kaisar. Saya harus mengatakan bahwa koleksi kuasi kaisar tingkat tidak sekaya biasanya, belum lagi Huasan asli dan yang lainnya. Bahkan Ye Chen, yang tidak bisa berkata apa-apa ketika melihatnya sarang ikan besar ini benar-benar tidak untuk apa-apa, yang jauh lebih cepat daripada penculikan. Kamu bisa mengambil apapun yang kamu suka. Tuan muda Ye cukup murah hati. Saat dia mengatakan itu, pria ini juga mengambil alu ajaib penakluk dan memasukkannya ke Dewi Huasan. Cambuk besi ini cukup kuat untuk memukul roh primordial. Ambillah. Petik 2. Tongkat peri ini adalah harta yang bagus. Ini lebih baik daripada senjata dewa di tengah malam, lah. Dewa api Anda harus menyukai senjata. Ye Chen malam ini sangat bijaksana, dan dia sangat baik kepada Dewi Huasan, memberikannya satu persatu. Adapun harta yang dia berikan, tepatnya, pada dasarnya adalah harta yang panjang dan keras. Melihat Dewi Gunung Hua, meskipun Ye Chen memasukkan banyak harta, pipinya yang indah benar-benar gelap. Aku tahu apa yang dimaksud Ye Chen, ibuku adalah sejenis dewi, sangat lapar dan haus. Mengingat Ye Chen gitu tidak bermoral, dia tidak sopan lagi, dan hanya mengeluarkan tas besar dan mengumpulkannya sepotong demi sepotong, hanya untuk mengambil yang bagus. Immortal Huasan dan Fiery Huasan membuat saya ingin tertawa ketika mendengarnya. Anda mengatakan dua teman yang bahagia ini, mengapa mereka tidak berkumpul sebagai pasangan? Ye Chen tidak peduli sama sekali, seperti mengambil harta yang compang camping. Dia mengobrak-abrik tumpukan harta, mencari bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan Jiu Zuan. Namun, setelah mencari-cari, saya tidak menemukan satu pun. Menjelang subuh, rampasan dibagikan. Immortal Huasan menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Huasan. Masalahnya di sini sudah selesai, dan sudah waktunya untuk kembali ke Huasan, tapi ada pemandangan yang tidak ingin dia lihat. Gitu dia kembali, itu akan berdarah, dan hujan. Saudara saling berkelahi. Setelah Kaisar dan para abdi dalam, para senior baik hati di masa lalu, mereka ditakdirkan untuk mendapat masalah hari ini. Ye Chen menyesap anggur, dan berbicara dengan santai. Ada juga korban yang tak terhitung jumlahnya dalam bencana Yue, yang sangat mirip dengan kudeta Huasan saat ini. Oleh karena itu, aturan dinasti Fana juga berlaku untuk sekte biksu, dunia yang kacau balau, dan siapapun yang berkuasa tidak naik ke kekuasaan dengan menginjak darah. Mengapa? Immortal Huasan menghela nafas dan yang pertama mengambil langkah maju. Mengapa? Peri Huasan dan Dewi Huasan juga menghela nafas dan mengikuti satu demi satu faksi Huasan akan jatuh dalam badai, dan kekuatannya akan merosot mulai hari ini dan seterusnya. Ye Chen menyingkirkan guci itu, mengikuti mereka bertiga dari dekat. Pada saat ini, Gunung Huasan, yang jaraknya ribuan mil, juga mengantar fajar, dikelilingi oleh awan dan kabut, dan sinar matahari yang hangat turun, menutupi gunung peri yang megah ini dengan lapisan kedamaian. Namun, Huasan hari ini sedikit berbeda dari masa lalu. Melihat ke bawah, Anda sering dapat melihat biksu berbaju zirah yang ditempatkan di kaki pegunungan Lingsan, bahkan jalur gunung, kuil, dan paviliun juga ditempatkan dengan rapi oleh tentara. Akibatnya, pada pagi hari yang baik, tidak ada murid yang terlihat turun gunung untuk berlatih, atau dengan kata lain, mereka semua diperintahkan dengan ketat untuk tetap berada di gunung. Selain itu, ada juga pelangi ilahi di kehampaan, dan kebanyakan dari mereka adalah komandan kuil yang memimpin pasukan di luar. Tapi mereka juga dipanggil kembali ke sekte, semuanya mengenakan baju besi, seolah menunggu perintah. Seluruh gunung Huasan ditutupi oleh penghalang pelindung, dan suasananya menindas. Untuk apa ini? Mengapa para master aula ada di sini? Semua murid dilarang keras turun gunung, dan persimpangan disegel karena takut sesuatu yang besar akan terjadi. Berperang, di setiap puncak gunung, semuanya adalah murid Gunung Hua, berdiri di puncak gunung, saling berbisik, berdiskusi dan melihat sekeliling. Bagaimana menurutmu? Huasan Second True Inheritance mengerutkan kening. Kemungkinan besar itu adalah master sekte, dan sesuatu terjadi di luar. Pembicaranya adalah Hua Yang, biografi sejati pertama, memandang ke aula Huasan dengan sedikit cemberut. Aula besar Huasan penuh dengan orang, semuanya adalah sesepuh tanpa kecuali, lebih dari setengahnya adalah sesepuh Taisang,
dan Taois di Yuan juga hadir. Paman, apa alasan pertempuran sebesar itu? Tuan Di Yuan melirik penatua tertinggi. Tunggu saja, penatua tertinggi berkata dengan tenang, dan jatuh tertidur lagi. Seperti dia, ada banyak penatua yang hadir, dan mereka semua menunggu. Apa yang kamu tunggu? Mereka sedang menunggu berita. Berita bahwa kepala sekolah Huasan terbunuh. Gitu berita ini datang, mereka dapat menggunakan alasan untuk menstabilkan Huasan sebagai alasan. Pasti seseorang dari faksi mereka. Taois di Yuan tetap diam dan melihat sekeliling. Meskipun sebagian besar tetua dari faksi yang bermusuhan tertidur, sudut mulut mereka pada dasarnya meringkuk. Terlebih lagi, mereka memancarkan cahaya main-main. Melihat keluar aula, ada banyak cultivator, lapis baja, pasukan yang hanya dikirim pada saat perang, dan mereka telah mengepung seluruh aula. Apakah postur ini kudeta? Taois di Yuan bertanya dengan cemberut. Dengan pertempuran sebesar itu, jika bukan karena kudeta, hantu tidak akan mempercayainya. Kepala sekolah belum kembali, dan sepertinya sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, sudah merencanakannya sejak lama. Petik 2. Mereka benar-benar berani menyerang kepala sekolah. Para tetua dari faksi yang sama dengan Master Di Yuan semuanya diam-diam mentransmisikan suara, dan wajah mereka tidak terlalu tampan. Taois Di Yuan tidak berbicara lagi. Telapak tangannya di lengan bajunya sudah terjepit dan memutih melihat ekspresi para tetua dari faksi lawan. Dia juga menebak 7 atau 8 poin. Dia sangat yakin bahwa kepala sekolah harus sesuatu terjadi. Untuk sesaat, suasana di aula utama ditekan hingga ekstrim, dan rasa pembunuhan menyebar. Dan para tetua dari kedua faksi berbagi pemahaman diam-diam, dan mereka semua diam-diam saling berhadapan. Darah dan hujan tidak bisa dihindari. Seorang lelaki tua berjanggut putih menghela nafas secara diam-diam. Dia sangat tua, dan dia memiliki beberapa penglihatan. Dalam situasi hari ini, jelas bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Faksi Huasannya mungkin berpindah tangan. Tunggu dan lihat apa yang terjadi, kata lelaki tua lainnya melalui transmisi suara. Mereka bukan golongan manapun. Lebih tepatnya, mereka menjaga netralitas dari awal sampai akhir dan tidak akan membantu pihak manapun. Ini selalu terjadi dengan kepala sekolah sebelumnya yang berganti posisi. Saya telah melihat terlalu banyak situasi seperti ini. Saya tidak tahu kapan, saya melihat penatua tertinggi tiba-tiba membuka matanya, karena ada sedikit fluktuasi pada batu transmisi suara di lengan bajunya, dan kata-kata kecil di dalamnya hanya bisa didengar dia sendiri yang bisa mendengar. Kepala sekolah sudah pergi. Sudah selesai. Penatua tertinggi tersenyum, menarik napas dalam-dalam, kegembiraan di matanya sangat sulit disembunyikan. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya hari ini tiba. Melihat ekspresi kegembiraannya, Taois Yuan dan yang lainnya menjadi murung. Bencana, bencana. Keheningan di aula dipecahkan oleh serangkaian suara tergesa-gesa. Itu adalah seorang penatua yang buru-buru melangkah ke aula utama. Kartu Gyokro primordial kepala sekolah baru saja hancur. Penatua itu berpura-pura sangat mirip, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ekstasi di matanya, dan dia juga milik faksi bermusuhan dari kepala sekolah, telah menatap tablet batu giok guru kepala Yuan Shen. Tunggu, Taois Di Yuan memarahi dengan marah, dan berdiri dengan tamparan di kursi, menunjuk ke tangan penatua agung, sedikit gemetar. Firasat buruk akhirnya menjadi kenyataan. Seperti yang mereka harapkan, orang-orang tua terkutuk ini benar. Tangannya, menunggu kabar kematian kepala sekolah. Di Yuan, apa maksudmu dengan kata-kata kasar seperti itu? Tetua Taisang berkata dengan suara yang dalam, dan dia juga bangkit dari tempat duduknya, mengabaikan yang lain. Mata tuannya yang seperti elang menatap Tuan Di Yuan. Kultivasinya telah mencapai puncak akhir, dan kemudian dengan paksaan yang memaksakan. Kamu mengetahuinya dengan baik. Taois Yuan sangat marah, penuh dengan niat membunuh, dan ada bercak darah di mata tuanya. Dan hati dari faksi yang berlawanan terungkap dengan jelas, setengah jalan untuk membunuh kepala sekolah, dan sekte itu urusan internal mengubah tuannya. Junior Brother Di Yuan, dari mana Anda mulai dengan ini? Nada Elder Huasan eksentrik, kami juga sedih dengan kematian Master Sekte. Jangan terlalu munafik dan menjijikkan. Kamu. Petik 2.
Cukup, Penatua Agung Taisang memberikan teguran dingin, dan kekuatannya tiba-tiba muncul, menghentikan para pemimpin dari dua faksi yang akan memulai perang. Orang tua itu melirik ke faksi Master Di Yuan, dan juga ke faksi netral, lalu berkata dengan santai, kepala sekolah meninggal secara tidak sengaja. Huasan tidak bisa dibiarkan sendiri selama sehari. Yang terpenting adalah menstabilkan dunia saat ini. Petik 2. Tuan, apa yang paman katakan benar-benar benar. The Great Elder buru-buru bergema. Karena semua orang ada di sini, kami akan membuat keputusan hari ini. Penatua tertinggi berkata dengan tenang, dan kembali ke tempat duduknya. Penatua yang hebat memiliki kemampuan dan integritas politik, dan itu yang paling cocok. Setelah kata-kata itu jatuh, dia mendengar kata-kata Penatua. Penatua berbaju hitam yang membunuh Ye Chen malam itu, dengan lembut mengelus janggutnya, dan memiliki sudah menyiapkan pidatonya naik ke posisi kepala sekolah. Tunggu putra Dewa Huasan kembali, lalu sebarkan berita kepadanya. Bagaimanapun, dia adalah anggota faksi mereka, siapapun dapat melakukannya. Tidak keberatan, selama bertahun-tahun, Tetua Agung telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya, dan dia pantas mendapatkan namanya untuk melakukannya. Petik 2. Kami bersedia melayaninya sebagai guru Gunung Hua. Kata-kata tetua berbaju hitam membentuk reaksi berantai, dan mereka semua tetua agung mereka yang termasuk dalam faksi tetua tertinggi takut tertinggal, dan hampir memuji tetua agung melonjak di tempat dengan setiap kata. Para tetua dari faksi netral semuanya duduk dengan kokoh di Gunung Tai. Diam-diam menyaksikan penampilan lawan, mereka semua mengetahuinya dengan baik, dan semua orang di jalan tahu tujuan mereka. Karena semua tetua sangat menghargainya, saya akan mengundurkan diri untuk menjadi kepala sekolah Huasan. Ketika situasinya stabil di masa depan, saya akan membiarkan yang bajik. Kata Tetua Agung Huasan dengan santai, membelai janggutnya dengan tenang. Miliknya pinggang diluruskan seperti lurus dengan ekspresi yang menakjubkan. Perasaan diabadikan sungguh luar biasa. Saya tidak setuju. Taois Di Yuan mendengus dingin. Di belakangnya, sekelompok tetua berdiri, saling melotot, mencegat dan membunuh kepala sekolah Huasan, dan ingin berganti master dalam beberapa kata. Bagaimana mungkin itu semudah itu? Semua tetua dapat dikatakan berbagi kebencian yang sama. Mata mereka ditentukan, dan mereka tidak ragu untuk bertarung satu sama lain karena alasan ini. Kepala sekolah Huasan tidak bisa mati secara tidak adil, dan para pembunuh ini harus membayar harga darah. Kalau gitu beritahu aku, selain Tetua Agung, siapa lagi yang memenuhi syarat? Itu adalah tetua berbaju hitam lagi, duduk santai, menatap Tuan Di Yuan dengan penuh minat, matanya cukup provokatif. Pernyataan ini membuat pendeta Tao veteran itu kehilangan kata-kata. Memang, dalam hal kultivasi dan kualifikasi, Penatua Agung adalah kandidat terbaik. Di masa lalu, ketika dia berjuang untuk posisi mengajar, Penatua Agung kehilangan setengah langkah dalam pertempuran dengan Huasan Immortal. Di antara rekan-rekannya, seluruh Huasan, kecuali Huasan Immortal, siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Kamu mengatakannya, siapa yang memenuhi syarat? Tetua berpakaian hitam itu mencibir dengan agresif. Saya tidak tahu, Pak Tua. Tapi saya memiliki kualifikasi. Sebelum Taois Yuan dapat berbicara, dia mendengar suara halus, yang menyebar ke aula. Sebelum kata-kata itu jatuh, saya melihat seseorang berjalan masuk seperti hantu, dengan sikap perih dan temperamen santai, seperti peri tua yang diasingkan, dengan pesona alami. Bukankah dia orang asli Huasan? Bab 2619 siapa tepatnya? Kamu, melihat orang asli Huasan. Para tetua di kuil berdiri bersama, dan mereka tidak salah, ini adalah kepala sekolah Huasan. Melihat ekspresi para tetua, mereka semua berbeda. Seperti faksi Great Elder, semuanya memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya, penuh keraguan. Seperti di Yuan Daois, mata mereka penuh ekstasi dan kegembiraan. Seperti faksi netral, kebanyakan dari mereka mengelus janggut mereka, dengan ekspresi yang bermakna. Untuk sesaat, suasana yang menindas di aula langsung dilepaskan, dan semua orang melihat Huasan yang sebenarnya. Tuan, mengapa Anda terlihat sangat kecewa melihat keponakan saya lagi? Lagi pula, kata-kata Tuan Huasan yang memecah kesunyian di aula.
Kalimat guru ini secara alami ditujukan kepada penatua tertinggi. Kepala sekolah Huasan cukup agung, dan selangkah demi selangkah, dia mengambil kursi eksklusif untuk kepala sekolah. Tidak mungkin. Penatua tertinggi mendengus dingin, dengan wajah muram. Tablet Gyok Yuan Sen Anda jelas telah rusak. Orang-orang harus mati. Kepala sekolah Huasan menepuk debu di bahunya. Apakah kamu sengaja melakukannya? Lalu paman berpikir bahwa keponakan itu bisa menjadi kepala sekolah Huasan. Berdasarkan apa itu? Petik 2. Kamu. Penatua tertinggi kehilangan kata-kata, orang tuanya wajah memerah. Dan dia pada dasarnya yakin ditipu. Bagaimana dia bisa meremehkan keponakannya, dan mengambil inisiatif untuk menghancurkan tablet Gyok Yuan Sen, tujuannya jelas. Namun, dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Barisan orang kuat yang mencegat dan membunuh mereka sangat besar sehingga bisa mengguncang fondasi Gunung Huasan, itu adalah situasi kematian mutlak keponakannya bisa hidup kembali. Bukan hanya dia, tetua Huasan, tetua berbaju hitam, dan yang lainnya juga penuh dengan keraguan dan rencana. Ada gitu banyak orang kuat, tuan seperti awan, tapi mereka gagal membunuh seorang guru kepala Huasan. Yang konyol adalah sampai saat sebelumnya, mereka masih dirahasiakan, dan mereka bahkan tidak mendapat kabar sebelumnya. Huasan yang asli hidup kembali, yang mengejutkan mereka. Sesuatu telah terjadi, itu benar, pasti ada kecelakaan. Dan pasti ada seorang master yang diam-diam menyelamatkan intersepsi mematikan itu. Jika tidak, Huasan Master tidak akan bisa lolos dari kematian, juga tidak akan memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Siapa sebenarnya? Penatua tertinggi mengertakkan gigi, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi selama pengepungan tadi malam dan siapa yang mengganggu permainan catur. Tuan, keponakan saya telah membawakan Anda hadiah besar untuk pertempuran 5 gunung ini. Tuan Huasan berkata dengan datar. Kepala sekolah benar-benar memiliki hati. Penatua tertinggi tersenyum. Namun, ketika dia melihat apa yang disebut hadiah besar, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak hanya ekspresinya berubah, tapi bahkan ekspresi Elder Huasan juga berubah. Melihat hadiah besar dari orang asli Huasan lagi, itu bukan metode rahasia, juga bukan senjata ajaib, tapi serangkaian roh primordial ilusi. Yang masing-masing adalah sesepuh Huasan, para tetua, terlebih lagi, semua anggota sekte tetua agung. Mereka ditangkap sebelumnya, tapi Ye Chen tidak membunuh mereka. Kepala sekolah, luangkan hidupmu, luangkan hidupmu. Itu semua disebabkan oleh tetua agung dan yang lainnya, membuatku mencegat dan membunuhmu di tengah jalan. Petik 2. Karena persekutuan kita, jangan bunuh aku. Mereka semua memohon belas kasihan. Para tetua Huasan yang dibebaskan telah bersujud di tanah, membungkuk berulang kali, seperti semut yang rendah hati, memohon dengan rendah hati, bukan karena mereka takut pada kepala sekolah Huasan, tapi karena Ye Chen, dia terlalu kuat untuk kaget dan putus asa. Mengikuti pelanggar itu baik untuk mencegat dan membunuh. Taois Diyuan mendengus dingin, dan aura esnya tiba-tiba muncul. Para tetua sekte kepala sekolah semua berkumpul dan memelototi sekte penatua tertinggi. Tapi seseorang telah memilih pria itu, cukup postur melakukannya di tempat. Adapun faksi netral, mereka masih berdiri diam. Kepala sekolah telah kembali, tapi faksi Great Elder mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Paman, menurutmu, apa yang harus dilakukan keponakannya dengan dia? Tuan Huasan memandang ke samping ke penatua tertinggi. Oke, sangat bagus. Bukan saja penatua tertinggi tidak takut, tapi dia tersenyum dan memandang guru Huasan sambil tersenyum. Keponakanku, aku benar-benar meremehkanmu, aku benar-benar memberi pelajaran yang baik kepada pamanku hari ini. Perhitungan tidak sebagus perhitungan surga. Tuan Huasan berkata dengan ringan. Jadi apa? Mulut tetua Taisang sedikit melengkung, dan akhirnya melepaskan penyamarannya, memperlihatkan wajah jelek itu. Ganas dan menakutkan, masih tersenyum pada Huasan yang asli. Huasan memiliki 9 istana, dan lelaki tua itu bertanggung jawab atas 5 istana. Bahkan jika kamu kembali hidup-hidup, jadi apa? Bagaimana kamu bisa melawanku? Petik 2. Mengapa kudeta tidak dapat dicapai, dan pemberontakan akan dilakukan? Tuan Huasan tidak melihat ke samping, dan nadanya datar. Karena kulitnya terkoyak, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak.
Penatua tertinggi tersenyum dengan sentuhan tirani. Gitu kata-kata ini keluar, para tetua dari kedua faksi meningkatkan momentum mereka bersama-sama, dan secara kolektif mengorbankan senjata magis mereka. Mereka semua memiliki mata yang tajam, dan saling berhadapan dari barat ke timur. Auranya terlalu kuat, dan keseluruhannya aula berguncang. Lepaskan posisi mengajar, jangan sampai darah mengalir ke sungai. Penatua tertinggi memandang guru Huasan dengan bercanda. Saya khawatir saya akan mengecewakan paman saya lagi, kata Tuan Huasan dengan santai. Gitu kata-kata itu jatuh, 5 sosok terbang ke aula, sepertinya mereka dipukuli, dan semuanya berlumuran darah. Identitas mereka tidak sederhana, masing-masing adalah penguasa istana. Penatua tertinggi tiba-tiba mengubah wajahnya ketika dia melihatnya, karena kelima penguasa istana semuanya adalah keturunan langsungnya. Guru kepala memerintahkan agar kepala aula pertama, ketiga, keempat, keenam, dan kesembilan disingkirkan, dan mereka yang bertindak sembrono akan dibunuh tanpa belas kasihan. Kata-kata dingin dan sunyi. Mengikuti ke aula, memalingkan muka, dia melihat bahwa itu adalah peri Huasan, berdiri di langit, memegang pedang peri berlumuran darah di satu tangan, dan memegang token pengajaran di tangan lainnya. Inilah alasan mengapa dia tidak memasuki aula utama. Immortal Huasan saling berhadapan di aula, sementara dia menekan adegan di luar aula, memegang perintah pedang dari kepala sekolah. Dia mewakili kepala sekolah Huasan saat ini, dan pesanannya adalah kepala sekolah. Secara alami, bantuan Ye Chen sangat diperlukan selama periode ini, dan dialah yang memecahkan tuan dari 5 aula. Karena itu adalah pemberontakan, merebut kembali kekuatan militer adalah prioritas utama. Kelilingi aula untukku, dan tidak ada yang diizinkan meninggalkan aula tanpa izin, tidak. Menunggu reaksi kerumunan, dan teriakan dimulai lagi, nyaring dan kuat. Mereka adalah 4 pria parubaya berbaju zirah, mata mereka seperti bintang, dan rambut hitam mereka seperti air terjun. Mereka telah membawa pedang pembunuh, dan mereka semua memasuki aula bersama. Masing-masing dari mereka memiliki roh jahat yang kuat, seperti jenderal bertarung di medan perang, dan mereka dibagi menjadi aula tanpa kecuali Hall Master. Perbedaan dari 5 sebelumnya adalah bahwa keempat ini milik garis langsung dari kepala sekolah Huasan. Gitu perintah dikeluarkan, terdengar suara gemuruh, dan sosok-sosok gelap mengelilingi aula utama dari segala arah. Sosok-sosok itu gelap dan mengesankan. Melihat ke istana lagi, wajah tetua tertinggi menjadi pucat. Kejadian ini membuatnya lengah. 5 penguasa istana di jalur langsung semuanya dihapuskan, dan 5 istana di luar tidak memiliki pemimpin. Itu hanya sebuah pertunjukan. Tapi dia masih tidak tahu dari mana kekuatan lawan berasal, dan dia langsung melenyapkan 5 master aula. Tanpa kekuatan dari 5 aula, bagaimana dia bisa memberontak? Dan bagaimana dia merebut posisi kepala sekolah dari Huasan. Penatua Huasan dan yang lainnya juga memiliki wajah pucat dan tidak ada kekuatan militer di tangan mereka. Mereka adalah domba yang menunggu untuk disembelih. Mereka sendiri tidak cukup untuk dibunuh oleh istana. Para tetua netral akhirnya bergerak dan berdiri di sisi kepala sekolah Huasan. Saat ini, tidak peduli seberapa keras otak Anda dapat melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Jika Master 5 Aula dihapuskan, kekuatan 5 Aula tidak akan berguna. Kekuatan 4 Aula di tangan kepala sekolah adalah kartu truf dan hanya satu perintah darinya yang dibutuhkan. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Masih menolak, Taoist Earth Yuan berteriak. Para tetua dari faksi di seberang tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua memandang ke arah penatua tertinggi. Penatua tertinggi mengabaikan yang lain, hanya menatap kepala sekolah, dan berkata dengan senyum tipis, keponakanku yang baik, aku benar-benar membuat pamanku terkesan hari ini. Petik 2. Letakkan senjatamu, hancurkan kultivasimu, dan kamu bisa pergi hidup. Huasan orang yang sebenarnya berkata dengan acuh tak acuh, keponakan saya sedang mencari surga di dunia fana untuk semua saudara dan saudari, sehingga saya dapat menghabiskan masa tua saya dengan damai. Saya belum kehilangan. Yang Maha Tinggi Elder menjerit, dan menembak tanpa peringatan. Telapak tangan menembak orang asli Huasan. Jika pihak lain dapat menangkap pencuri dan raja, dia dapat melakukan hal yang sama.
Selama kepala sekolah Huasan saat ini dihancurkan, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali. 5 istana masih ada. Yang hilang adalah perintah dan dialah yang akan memerintahkan. Tidak ada yang bisa bereaksi terhadap serangannya yang tiba-tiba, dan telapak tangannya dipenuhi dengan kekuatan ilahi penghancur. Itu adalah pukulan mematikan. Ketika saya pergi untuk melihat orang Huasan yang sebenarnya, saya berdiri diam di sana tanpa bergerak. Zeng, pada saat ini, panah ilahi yang berdengung ditembakkan dari luar aula. Engah, tetua tertinggi yang berwajah tegas ditembus di tempat, dan kekuatan panah tidak tertandingi, dan kultivasinya lumpuh di tempat. Orang yang bergerak tentu saja adalah Ye Chen, yang bersembunyi di luar aula dalam kehampaan. Sejak Huasan yang asli memasuki aula, dia sudah membengkokkan busurnya dan memasang anak panahnya. Siapapun yang berperilaku buruk adalah sasaran dari serangannya. Dia adalah orang asli Huasan, kartu lubang terbesar. Dengan Ye Chen di sekitarnya, tidak ada yang bisa menyakiti kepala sekolah Huasan. Di aula, tidak ada suara, dan semua orang yang hadir menatap kosong ke penatua tertinggi yang jatuh ke tanah. Dia adalah kaisar semu dari puncak. Dalam hal kekuatan tempur, dia tidak lebih lemah dari Huasan yang asli. Tapi basis kultivasinya dilumpuhkan oleh panah. Seberapa kuat penembaknya? Pada saat ini, tidak hanya faksi lawan, tapi bahkan Tuan Diyuan dan para tetua netral semuanya mengubah ekspresi mereka karena terkejut. Pantas saja, tak heran Tuan Huasan tetap tenang sejak memasuki istana. Ternyata diam-diam ada seorang ahli yang membantunya, yang mampu menghancurkan kaisar semu puncak dengan satu anak panah. Hahaha. Penatua Agung yang lumpuh benar-benar tersenyum. Senyum ini penuh dengan kesedihan, kemarahan dan kesedihan. Kultivasinya hilang, dan perbuatan baiknya terhapus. Pada saat ini, dia harus mengerti mengapa kepala sekolah bisa lolos dari kematian. Itu karena orang kuat dalam kegelapan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Orang-orang yang mereka kirim jauh dari cukup untuk membunuhnya. Sejauh ini, dia masih tidak tahu siapa orang itu. Dia telah berlatih Taoisme selama ribuan tahun, dan dia belum pernah mendengar orang seperti itu. Dia telah menghitung semuanya, kecuali kecelakaan semacam ini. Satu langkah ceroboh, dan seluruh permainan hilang. Tuan, Anda telah kalah, kata Tuan Huasan datar. Aku kalah, aku kalah. Penatua tertinggi tersenyum dan berdiri dengan terhuyung-huyung. Tapi Patua, aku tidak kalah darimu, tapi darinya. Ketika dia mengucapkan kata ini, dia masih tidak lupa untuk memiringkan kepalanya. Kepala, melihat keluar aula, saya tidak tahu siapa yang suci, tapi tidak masalah lagi. Pertempuran ini, dia kalah, dan dia kalah total. Hahaha, Penatua Agung Taisang tertawa lagi, dan tawa itu berhenti tiba-tiba. Kepalanya terbentur pilar tembaga di aula dan mati di tempat. Pemenang dan pecundang ini ditakdirkan untuk menjadi akhir hidupnya. Bab 2620 Bantuan Bagus. Di aula, darah mengalir, menodai pilar tembaga menjadi merah. Mengapa? Banyak tetua menghela nafas meski ada kebencian di hati mereka. Mereka juga merasa sedih, setidaknya sekelompok tetua yang meninggal seperti ini. Tuan Huasan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pamannya tahu bahwa dia telah menjalani seluruh hidupnya dengan teguh, dan kehilangan dia berarti kematian, dan dia tidak akan pernah hidup dengan cara yang tercela. Letakkan senjatamu dan hapus kultivasimu, kata guru Huasan dengan acuh tak acuh, memandangi Penatua Huasan dan yang lainnya. Kata-katanya penuh dengan keagungan kepala sekolah, dan tidak ada jejak belas kasih di matanya. Seperti yang dikatakan Ye Chen tadi malam, situasi saat ini semua karena kebaikannya di masa lalu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena perselisihan faksi, banyak tetua dan murid yang mati sia-sia. Ini adalah sejarah darah. Hari ini, sebagai kepala sekolah Huasan, dia harus menyerahkan darahnya. Jika Anda jatuh, Anda akan hidup, jika Anda melawannya, Anda akan mati. Ini akan menjadi standarnya dalam melakukan sesuatu, dan dia tidak akan lagi sebaik dulu, tidak hanya untuk Huasan, tapi juga untuk generasi berikutnya dari Huasan, yaitu untuk Ye Chen. Bersihkan semua rintangan untuknya. Elder Huasan tersenyum menghina, tubuhnya sudah berubah menjadi abu. Itulah cara transformasi. Dia juga orang yang gigih. Jika dia kalah, dia kalah, dia tidak hidup,
dia mati gitu saja. Taois Huasan tidak menghentikannya. Dia mengenal Penatua Agung Taisang, dan dia juga memahami Penatua Agung Huasan. Dia kalah dalam pertempuran untuk mengajar di masa lalu, dan setelah ribuan tahun, dia tidak akan hidup dengan riang. Seperti dia, ada cukup banyak orang yang gigih, penuh kebencian, memulai jalan buntu di jalan transformasi, dan sejumlah besar orang berubah menjadi abu. Secara alami, sebagian besar tetua masih tahu bagaimana maju dan mundur, dan bahkan tanpa memikirkannya, mereka menghapus basis kultivasi mereka. Mereka lebih baik mati daripada hidup. Setelah menjadi abadi selama ribuan tahun, mereka juga ingin merasakan apa itu, suka menjadi manusia fana. Tidak butuh waktu lama, kecuali mereka yang telah tersingkir, sebagian besar tetua dari faksi lawan telah jatuh ke tanah, kehilangan semua kultivasi mereka, dan masing-masing semakin tua. Adegan ini sedikit menyedihkan, namun, meskipun orang-orang di dunia menghela nafas, ekspresi mereka acuh tak acuh. Ini adalah cara dunia, dan itu seperti dinasti fana. Mereka yang memberontak melawan pemberontak akan menjadi raja atau menjadi bandit Zulian Jiuzu. Kirim mereka ke dunia fana, kata Tuan Huasan, perlahan membalikkan punggungnya. Dan dia bisa melihat punggungnya, sedikit bungkuk dan agak tua. Tuan dari 4 aula utama mengangguk, melambaikan tangan, dan menyapu bersih semua tetua. Ketika mereka pergi, mereka sering melihat ke belakang, pada orang asli Huasan, dan pada para tetua di aula dengan saudara laki-laki dan perempuan, paman dan paman mereka. Perpisahan ini akan berlangsung selamanya. Pada saat itu, ada perasaan konyol bahwa yang disebut kekuatan tidak sepenting yang dibayangkan, pertarungan yang luar biasa. Sayang sekali saya terlambat menyadarinya, dan saya ditakdirkan untuk membayar harganya. Aula sekali lagi menjadi sunyi. Lihat orang yang sebenarnya di Huasan dengan punggung menghadap kerumunan, semua tetua terdiam, berbalik satu demi satu, dan diam-diam keluar dari aula. Buang, seonggok sampah. Yin Ming seperti anjing gila di kamar tidur Pangeran ke-8 Pengadilan Surgawi, meraung gila-gilaan. Mendengar apa yang terjadi di Huasan, dia sangat marah. Dia mengirim gitu banyak orang kuat, dan rencananya sangat terencana dengan baik, tapi berakhir dengan kegagalan. Bagaimana? Saya mendengar bahwa ada seorang pria kuat yang diam-diam saling membantu. Pria tua berjubah ungu itu berkata, dan kekuatan tempurnya menakutkan. Coba lihat, biarkan saya memeriksanya. Pangeran ke-8 meraung dengan marah, aku ingin melihat siapa yang gitu buta. Berani menyentuh kesialan pangeran ini. Petik 2. Kaisar Giok akan segera meninggalkan bea cukai. Pada saat itu, sang pangeran dapat memainkan buku, atas nama merekrut bakat, dan mengundang batu kecil ke surga. Setelah tidak ada perlindungan dari Huasan, kitab suci dapat diperoleh di ujung jari Anda. Petik 2. Apakah kamu masih perlu mengatakan? Kudeta dan pemberontakan di Huasan semuanya berakhir dengan kegagalan. Huasan masih Huasan yang sama. Meskipun tidak ada mayat dan darah, dia telah menderita kerugian besar. Terlalu banyak orang yang meninggalkan kultivasinya, dan terlalu banyak orang yang diasingkan. Selama beberapa hari, Huasan tidak damai, dan banyak pasukan ditempatkan di sana. Dan Master Huasan, dengan keterampilan besi dan darah, mengatur kembali sekte dan 9 aula cabang, dan melenyapkan faksi yang bermusuhan dengan cara yang hebat. Baru 9 hari kemudian kecelakaan itu benar-benar berakhir. Pada malam hari, Ye Chen duduk bersila di puncak gunung, memurnikan senjata dengan tenang. Besi ilahi dan senjata ajaib yang tersapu malam itu semuanya telah hancur, dan inti dari senjata telah diintegrasikan ke dalam jarum ajaib Dinghai, berdengung dan bergetar, seberat gunung besar. Dengan satu ayunan tongkat, ia dapat menghancurkan ratusan ribu gunung dan sungai. Aku mengutak-atik tongkatmu lagi. Dewi Huasan datang, dan melihat Ye Chen menyempurnakan senjata dari kejauhan, dan tidak bisa menahan pandangan kosong. Untuk beberapa alasan, sekarang setiap kali aku melihat panjang, hal yang sulit, saya merasa tidak bisa dijelaskan api besar. Terserah, aku bisa menggunakannya untuk menyodokmu, kata Ye Chen dengan santai. Tidak tahu malu, hari pertama kamu bertemu denganku.
Aku tidak ingin berbicara denganmu. Dewi Huasan tampak marah dan membuang tas penyimpanan dengan jentikan tangannya. Gaun Tao, pilih hari yang baik dan hari yang baik, dan biarkan kamu berhasil sebagai kepala sekolah. Petik 2. Aku ingin pergi ke surga dan menjadi pejabat tinggi. Ye Chen terbatuk datar. Jadilah adikmu, Dewi Huasan. Itu adalah tendangan untuk melangkah maju. Mungkinkah kepala sekolah dari garis keturunan Huasan tidak sebagus posisi resmi di Istana Surga? Keluar, saya harus berbicara dengan orang yang sebenarnya Huasan tentang masalah ini. Dia tidak meremehkan posisi resmi atau tidak. Semuanya hanya untuk menemukan reinkarnasi. Lingkari dan lihat kampung halaman Anda. Dewi Huasan memberinya pandangan terakhir, berbalik dan pergi. Ye Chen terus menempa senjata. Dia merasa bahwa tidak lama lagi seseorang akan datang dari pengadilan surgawi. Tongkat untuk pertarungan harus disempurnakan menjadi yang terkuat. Di tengah malam, dia berhenti. Jarum Dinghaisen berdengung. Sangat berat, itu adalah senjata ajaib untuk menghancurkan orang, dan terserah dia untuk pergi ke surga. Setelah menyingkirkan batang besi, dia turun gunung, dan muncul kembali, itu adalah puncak Qian Kun. Immortal Huasan tidak tidur, dan membuat teh di sana dengan tenang. Setiap kali ada pemandangan seperti itu, peri Huasan akan ada di sana. Tapi kedua orang ini pergi gitu saja untuk membuat teh, dan tidak ada kegiatan lain. Sungguh menyia-nyiakan malam bulan purnama. Ye Chen hanya bisa menghela nafas, gadis yang gitu cantik, teh macam apa yang dia buat. Tidak ada cara langsung untuk tidur dan berbicara tentang cita-cita. Duduklah. Melihat Ye Chen datang, Huasan yang asli tersenyum lembut. Senior, aku akan segera pergi ke surga. Ye Chen tidak berbicara omong kosong, menjelaskan tujuan kedatangannya, dan berkata, dia tidak lupa melirik bunga peri tidak jauh dari sana. Kalau gitu kembali dan ambil alih sebagai kepala sekolah, kata guru Huasan sambil tersenyum. Setelah beberapa pertempuran, diketahui bahwa Ye Chen misterius dan harus memiliki semacam misi. Kepala sekolah Huasan tidak bisa diburu-buru. Ye Chen menjawab sambil tersenyum, dan langsung pergi ke bunga peri tanpa sopan. Dia menemukan kotak harta karun bermutu tinggi dan menyegelnya. Saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin melepaskannya? Peri Huasan melirik Ye Chen, dan kemudian ke Tuan Huasan. Di dunia peri ini, jika dia ingin pergi, siapa yang bisa menghentikannya? Tuan Huasan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Peri Huasan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Ratusan kaisar semua akan dihancurkan segera setelah mereka dikatakan punah. Di seluruh dunia Sanxian, tidak ada yang bisa menaklukkan Ye Chen. Dengan kekuatan tempur Ye Chen, dunia Sanxian dapat sepenuhnya berjalan ke samping. Namun, keduanya masih sedikit khawatir. Alam abadi atas tidak lebih baik dari alam Sanxian. Tanpa penindasan kultivasi, Ye Chen dapat langsung membunuh Kaisar Zun di alam bawah, tapi ketika dia mencapai alam atas, sulit dikatakan. Keduanya sangat jelas tentang betapa kuatnya pengadilan surgawi hidup yang gelisah. Di sini, Ye Chen telah kembali, dengan dua barang lagi di tangannya, sebuah gulungan kuno di satu tangan, dan sebuah tas kecil di tangan lainnya. Kedua hal itu adalah harta karun, yang satu adalah produk khusus Dacu, dan yang lainnya adalah edisi kolektor. Kampung halaman saya unik, dan saya memberikannya kepada dua pendahulu lebih tua. Petik 2. Nada suara Ye Chen dalam, dan apa yang dia katakan bermakna. Siapapun yang membacanya akan berpikir bahwa itu adalah harta karun, dan itu masih merupakan harta yang besar. Kedua dewa itu tertegun sejenak. Ketika mereka mendengar tentang kampung halaman Ye Chen, mereka bahkan lebih penasaran. Saya juga ingin tahu negeri peri seperti apa yang melahirkan pelaku kejahatan seperti Ye Chen. Namun, setelah keduanya membuka tas penyimpanan dan membuka gulungan kuno, mereka semua tetap di sana, seolah-olah mereka telah disambar guntur. Huasan yang abadi merasakan panas di lubang hidungnya, dan pipi peri Huasan langsung memerah. Animasi dalam gulungan kuno benar-benar tidak biasa. Tuan muda sudah melarikan diri. Memikirkannya, dia harus melakukannya. Lakukan bantuan ini. Jika tidak, kedua dewa besar itu hanya akan tahu cara membuat teh, dan mereka tidak akan tahu keindahannya. Puncak Qian Kun ini menjadi sangat malu karena dia setelah sekian lama, saya melihat. Huasan, yang asli mengangkat tangannya dan menyentuh mimisan.
Memang benar bahwa Huasan adalah kepala sekolah, dan dia telah mempraktikkan Taoisme selama ribuan tahun. Tidak bertiup. Seorang kaisar dacu tertentu, ketika dia menonton edisi kolektor, wajahnya tidak merah, dan dia terbiasa setelah sering menontonnya melihat peri Huasan lagi. Rona merah di pipinya telah menyebar ke lehernya. Ada sentuhan rasa malu wanita, peri Huasan, murni dan bersih. Tidak pernah melihat yang seperti itu, gambar yang harum dan indah. Seluruh pikiran pusing. Siapa sangka, batu kecil yang melanggar hukum akan membuat plot seperti itu. Ini sangat mencolok. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak tahu apa integritas Ye Chen adalah. Lagi pula orang asli Huasan mengulurkan tangannya. Dan peri Huasan tidak menolak. Ini adalah pertama kalinya orang asli Huasan mengambil inisiatif untuk memegang tangannya, terasa sangat luar biasa. Siapa bilang itu Xianjia kejam? Edisi kolektor yang terlambat ini menembus lapisan kertas jendela yang memisahkan keduanya, dan benar-benar membangkitkan hasrat yang tak terkatakan jauh di dalam hati mereka. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Meja batu pendek itu tidak pernah melihat orang asli Huasan dan peri lagi. Tidak lama kemudian, saya hanya mendengar nyanyian centil seorang wanita dari kedalaman hutan bambu di tengah malam. Itu lebih indah dari lagu-lagu peri yang halus. Dalam kegelapan, seseorang menyelinap keluar, pencuri. Orang itu adalah Kaisar ke-10 dari Great Chu. Dia melakukan pekerjaan yang baik dengan bantuan. Dia benar-benar membuat tempat tidur untuk mereka berdua. Jika dia tahu itu sangat mudah untuk dibujuk, dia akan mengeluarkan edisi kolektor sebagai sedini malam pertama di Huasan. Ini juga perbuatan baik. Bagus sekali. Di luar loteng, Ye Chen berjongkok di sana dengan tangan di tangannya, dan memberikan edisi kolektor. Jadi dia harus membeli yang baru, dan harta itu tidak dapat diberikan secara gratis. Seperti itu siaran langsung jarang terjadi.